Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, saya sebagai moderator dan presentator pertama, Afan Asmaul Fauzan, dan rekan saya Sri Maniarti Julia. Baiklah, langsung saja kita masuki materinya. Yang pertama yaitu akan saya sampaikan sendiri. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dan barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau brut, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Selanjutnya yang B, metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendapatan produksi, yang kedua pendekatan, yang ketiga pendapatan produksi. Yang C, konsep lain dalam pendapatan nasional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional, diantaranya yaitu pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, keterangan masing-masing pengertian dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama, produk nasional bruto BNP. Yang kedua, produk nasional neto atau NNP. Yang ketiga, pendapatan nasional bersih atau NNI. Yang ketiga, DJS, surplus perusahaan pemerintah. Yang kelima, pendapatan disposable atau DD. Yang keenam, konsumen atau C. Yang ketujuh, pendapatan per kapital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada transaksi pasar yang tidak terorganisir, transaksi barang bekas, kualitas produk, waktu luang, transaksi yang semata-mata menyangkut uang, eksternalitas, dan komposisi dan distribusi produk. Dalam perhitungan pendapatan nasional, belum seluruh kegiatan ekonomi yang ada dimasukkan dan diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Sehingga pendapatan nasional belum dapat dikatakan sebagai cerminan kinerja perekonomian suatu negara. Untuk itu diperlukan koreksi-koreksi untuk paling tidak membuatnya lebih baik. Ada 2 macam koreksi berkaitan dengan transaksi yang belum dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Selanjutnya ada pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu. Karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun. Untuk melakukan perbandingan antar tahun, ada kendala yang dapat menyebabkan ukuran tersebut
biasa, yaitu perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Selanjutnya ada perbedaan antara GNP dan GDP. Gross National Product atau Produksi Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pengertian ini sering juga disebut dengan konsep kewarganegaraan karena perhitungannya didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang pada jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara tanpa memperhatikan apa produksi tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan. Pengertian ini sering disebut sebagai konsep kewilayahan. Kedua konsep inilah yang sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.